Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadlan ala katsiri min ibadihil mu'minin. Biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman. Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa arda wa qaddasallahu sirra nuran. Subhanalhamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bi syumushil ma'arifi wa anwaril irfaniyah wa ahabahu biha ilaihi mahabatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu biha ilaihi bi mu'unatihi wa bi karamatil wilayah khususan karamati Sayyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa arda wa qaddasallahu sirra al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadratal muhtaram wal mukarram al-alim al-alama al-arifillah Bahril Fahama fi tarikati Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ad Surya Yasin Al-Hazar Al-Bid'ain Sayyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Al-Mukarramin hadirin wal hadirat zakirin wal zakirat ikhwan akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ad Surya Yasin Al-Hazar Al-Bid'ain, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita pemirsa Allah, dengan kejembaran rahmaniyah beliau, dengan syafaat beliau, seluruh yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang sudah berkontribusi apapun bentuknya, Allah jadikan pribadi-pribadi yang barokah, pribadi-pribadi yang panjang umur, sehat walafiat, diberikan rizki yang halal, yang mudah, yang berlimpah, yang datangnya dari segala arah untuk bekal ibadah dan bekal dakwah, bertambah soleh dan solehah. Allah jaga dari segala musibah dan keburukan fitnah, diberikan kekuatan istiqomah, muttaba'ah ila ahli silsilah, berkah karamah pasyafa'ah pa'asabah. Al-Fatihah. Iya kan. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa bertabaruk membacakan kalam-kalam Syekh Mursyid kita Bang Sahabah. Tabaruk yang saya pernah dapat ilmu ketika ngaji dulu
Ini kalau berbeda silakan ya Pak ya, tidak apa-apa kalau berbeda. Kan ada yang berpendapat nggak usah baca, tinggal disampaikan saja, ya nggak apa-apa, silakan berbeda. Tapi saya pernah mendapatkan tentang masalah tabaruk yang pernah saya dapatkan dari guru-guru ketika itu. Jadi akan lebih mengalir keberkahan itu ketika kau bacakan kalam aslinya. Jadi kalam aslinya disampaikan. Makanya kenapa para kiai di pondok pesantren metode ngajinya baca kitabnya langsung, karena dengan membaca kitab itu kita menjadi kepanjangan lisan dari musonif gitu. Ya, musonif itu penyusun kitab. Jadi saya membacakan kalam dari kitab ini, berarti saya sebagai kepanjangan lisan musonif, kepanjangan lisan bangsa Abang menyampaikan kalam ini kepada khalayak, kepada para ikhwan. Adapun nanti tambahannya yaitu kembali kepada perbendaharaan keilmuan. Jadi tambahan-tambahannya nanti diambil dari mana, atau bahkan bisa jadi ilmu itu bukan hanya diambil dari dalil kitab kering atau dari berbagai lembaran-lembaran kitab. Bisa juga ilmu itu datangnya dari dalil kitab basah, didapat dari langsung lisan pangarsa Abah ketika sohbah, dimanapun sohbahnya. Jadi banyak metodologi itu. Saya ingin membacakan, kita sedikit bertabaruk, nanti ada tambahan dari kitab Sirah Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus fi kitabih yusamma Fadailus Suhur li talibi ridai Rabbil Ghafur. Qala litajarudu biha wa mujahati nafsi. Ulangi. Litajarudi wa mujahadatin nafsi wa syaitani la ghayatan laha wa la muntaha. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, yakni jihadin nafsi. Waqad ikhtara qaumu la ilaha illallah sikatu dzikri li annaha kalimatu thayyibatu allati tattayyibat zatu man qalaha. Wa li anna man wadaba 'alaiha lam yazid masaqatan abada la fi dunya wa la yaumil qiyamah. Allah a'lam. Jadi ini yang menjadi menjadi sesuatu harapan kita supaya kita tetap optimis ketika kita berpegang kepada la ilaha illallah. Karena begini kata para sahabat, litajarudu wa mujahadatin nafsi wa syaitani la ghayatalha wa la muntaha, untuk membersihkan diri dari berbagai macam noda-noda, kotoran-kotoran, karat-karat dosa, wa mujahadatun nafsi, dan mujahadah mengendalikan syahwat nafsu, wa syaitani, dan memerangi pengaruh setan, la ghayatallaha wa la muntaha, sungguh tidak ada ujung dan tidak ada akhir. Jadi teu aya anggeusna. Jadi orang berperang ngalawan diri orang jeung nundukkeun nafsu syahwat jeung setan teu aya anggeusna, tidak ada kata berhenti. Sampai kapan berhentinya? Sampai habis umur. Lamun geus beak umur karek. Bahkan saya baca dalam kitab hadis ketika sakaratul maut, ini berbicara orang umum ya, masih ayat berbicara orang umum. Ketika sakaratul maut, setan itu datang sampai membisikkan dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri. Bahkan dikatakan dalam Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi dikatakan, orang yang sedang sekarat itu kalau lautan air yang ada di bumi ini disuruh diinum, habis Pak oleh orang sekarat itu, saking dahaganya, saking capeknya. Makanya kita bersyukur sudah mendapatkan talqin dzikir, maka orang yang sudah mendapatkan talqin dzikir tidak akan mengalami sakaratil maut. Ini dalilnya dari lisan Guru Agung Abah Anom. Ya. Saya menerimanya dari Pangasa Abah Aos. Kata Abah Anom, bahasana Abah Anom,
panghina-hinana nutos ditalkin mas salamet tina sakaratil maut. Tulisan namanya dalil kitab basah eta teh. Karena kalau nyari kalimat itu persis di kitab gak temu, paling hadis adanya gitu. Ya. Paling hadisnya yakin pasti saya punya pendekatan, metodologi pendekatan. Kalau Abah Ana mengatakan panghina-hinana nungtos ditalkin mas salamet tina sakaratil maut, hadisnya ada tapi tidak spesifik persis seperti kalimat itu. Paling ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Hadisnya itu. Jadi laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan bagi ahli la ilaha illallah. Kapan? Dalam satu riwayat 3 fi sakaratil maut fi kuburihim wala fi nusurihim. Satu riwayat mengatakan cuma 2. Ya, fi kuburihim wala fi nusurihim. 2. Jadi ketika sakarat, ketika di alam barzah, ketika di padang mahsyar. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah ditalkin tidak akan ketemu malaikat munkar nakir. Orang yang sudah ditalkin tidak akan ketemu penghisaban lama di padang mahsyar. Karena ruhaninya orang yang sudah ditalkin, ketika dia ditalkin sejak sekarang ruhaninya berangkat pindah ke alam langgeng, ke alam makadisirkin dan malikin muqtadir. Nanti ada hal menarik, saya tulisan ini dalam kitab Sir Asrar, nanti kita baca. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya kembali dari jihad akbar menuju jihad kembali dari jihad yang kecil asghar menuju kepada jihad akbar. Akbar itu jihad yang sangat besar. Apa itu? Yakni jihadin nafsi. Kenapa jihad nafsu dikatakan jihad akbar? Tadi tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kita mesti berjuang melawan, menundukkan syahwat nafsu dan dengan kalimat la ilaha illallah. Karena begini, kata pengersa ini, bahkan ikhtara qaum, maka sudah sungguh telah ikhtara qaum, bahwa kaum-kaum terdahulu, berarti ahli silsilah kita, telah berijtihad terlalu milih la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah min sigati dzikri, di antara segat kalimat dzikir. Di anaha, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu kalimatut thayyibatu allati tatthayyibat zatu man qalaha, adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang dengan kalimat itu aku menjadikan baik orang yang membacanya. Wa li'anna man waqa'a 'alaiha lam yazid masaqatan abada, dan sesungguhnya orang yang tekun mengamalkan la ilaha illallah, taat tekun, ya, maka ia tidak akan menemukan kepayahan, kesulitan selamanya, masaqatan abada, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, jadi saya punya mesti jadi keyakinan kita. Ada apa, ingin apa, tidak ingin apa, perbanyak la ilaha illallah. Itu saja sudah. Karena kemarin, kalau tidak salah hari kemarin, itu ada yang bertanya, Pak Kiai, boleh bertanya, mau nanya nih. Kalau ada keinginan, saya mesti menguatkan atau memperbanyak amaliyah apa? Saya katakan dikir saja yang banyak, sudah dikir jahar. Saya bersandar kepada hadis qudsi yang pernah saya dengar langsung ketika itu. Pertama saya mendengar hadis qudsi ini tahun 2007 di Hotel Papandayan.
dari lisan pemirsa Abah ketika itu. Mata kepandaian. Sabda pemirsa Abah di Hotel Kepandaian, beliau menyampaikan, man sagolahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'uti sa'ilin. Saya waktu itu dengar, wah ini luar biasa sebenarnya. Sampai beliau mengatakan begitu, mau apa, tidak mau apa, perbanyak saja dzikir, karena Allah sendiri yang menyampaikan kabar ini. Man saghallahu dzikri an mas'alati, barang siapa orang yang menyibukkan dzikir kepadaku, di hadis qudsi ini, an mas'alati, sampai lupa ia meminta, a'taituhu afdala ma'uti sa'ilin, maka aku akan beri dia sesuatu yang lebih utama daripada perkara yang biasa diberikan kepada orang-orang yang tukang minta tetapi tidak dzikir. Jadi artinya Allah akan memberikan prioritas yang lebih bagi orang yang menyibukkan dzikir la ilaha illallah. Sebagai penguatan. Sebagai tambahan, ini ada sedikit ya. Kan kita sering mendengar ya Pak ya, ada kalimat ngecas, orang ngecas, talqin ngecas gitu ya, di mengulang mu'adah. Jadi talqin itu satu, ini versi saya ya, silakan berbeda, karena saya tadi berusaha untuk demokratis, tidak membatasi pemahaman seseorang, karena setiap orang pasti beda pemahaman. Ini versi saya. Satu, talqin itu yang disebut talqin perdana, pertama kali. Kedua, talqin mu'adah itu mengulang. Ketiga, talqin badal. Jadi talqin mu'adah itu sama dengan tajdid, membaharui. Kalau mu'adah artinya mengulang, tajdidut talqin memperbaharui lagi talqin. Nah, tentang talqin badal, saya ketika itu dalam hati bertanya, ini membuktikan bahwa pengusaha itu mendengar. Saya dalam hati nanya, saya dalam hati talqin badal. Ini kalau ditanya dalilnya dari mana talqin badal? Karena baru di zaman Abah kan talqin badal itu. Di zaman Abah belum ada. Abah itu langsung nanya waktu itu. Jadi saya punya pertanyaan di dalam hati, Abah Malik nanya. Ketika itu saya sama Buya Al-Maghfurah, Allahu yarham, Abuya Saleh Mukhtar Hujatul Arifin di Madrasah, cuma berdua seperti itu. Dari sepi begitu. Nanya, ari talqin badal dalil Qur'ana naon? Nanya, pokoknya kata tadi tanya ke Gus Kuring, itu yang ditanyakan oleh saya pas dalam hati, aduh, abang ada yang situ ya. Langsung abang talqin badal dalil surat Fusilat, langsung dibaca. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Fusilat ayat kesabaran ayat 31. Coba dibuka. Itu Pak Ajib. Ketotok kabehna. Surat Fusilat ayat 31. Benar tuh. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ada. Benar banyak. Janji Allah oleh para malaikat kepada orang yang beriman. Nahnu awliya'ukum. Nahnu awliya'ukum fi hayati dunya wal akhirah. Artinya? Walakum
biha ma tastahi anfusukum wa lakum biha Maya daun. Sok di terjemahnya. kami pelindung dalam kehidupan dunia dan Sudah sampai situ. Kami pelindung kamu sekalian di kehidupan dunia dan kalau ada kalimat kami, ini saya baru mendapat dari Bangsa Allah. Ketika pesantren saya tidak dapat ini. Kalau ada kalimat kami dalam kitab Al-Quran, itu teh berarti Allah dan rojulun. Itu teh Allah dan rojulun. Siapa rojulun? Al-Sisilah di masanya. Wahidah zaman. Ya, orang yang hanya satu pada masanya. Jadi saya baru dengar itu Pak, Masya Allah. Karena dulu ketika ngaji tafsir Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji Qurtubi, belum dapat penjelasan kami teh. Siapa itu teh di situ teh? Kok Allah ngomongnya kami? Sementara Allah itu kan satu. Allah itu bukan satu, satu bisa bagi dua. Allah itu tunggal, esa. Ya. Kenapa kok kalimatnya pakai kami? Nahnu awliyaukum. Maka Bang Salam menyampaikan kalau ada kalimat kami berarti di situ berperan Allah dan rojulun. Itu. Jadi wali mursyid di masa nanti sama melindungi di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ini dasar hukum talqin badal. Kalau talqin perdana banyak talqin perdana mah. Ya. Al-Baqarah 208 talqin perdana. Surat Al-Fat wa azamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa alaha, itu juga talqin. Ada kalimat wa alzamahum kalimat taqwa kan gitu. Kalimat taqwa la ilaha illallah di surat Al-Fat. Kalau tidak salah ayat ke-26 itu kalau tidak salah. Ya, nanti dibuka saja. Coba Agus Sandra, Ustaz Agus. Wa alzamahum kalimat taqwa. Surat Al-Fat ayat ke-26 benar nggak? Tulis, ketik. Bisa salah. Ini yang pasti yang nonton banyak ini. Karena supaya jelas, sudah tidak Al-Fat ayat 26 benar nggak? Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa alaha. Benar. Baca. Ditarik di Mungkin ketika orang-orang kafir sanes Arab bahasa Arab. Terus hamiyatal jahiliyati wa anjalahu sakinata ala rasul wal mu'minin. Terus wa azamahum kalimat taqwa wa kanu biha wa kanu ahaqqa biha wa alaha. Wa azamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa alaha, itu adalah diantara dalil talqin itu teh. Nah, Al-Baqarah 208 masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Itu dalil talqin. Surat Al-Fat 26 dalil talqin. Jadi sebenarnya kalau mau membuka tentang mana dalil talqinnya, nggak ada. Quran itu Qurannya jelas. Nah itu satu, talqin perdana sudah, talqin badal sudah. Nah sekarang talqin mu'adah. Kalau talqin mu'adah, talqin mengulang begini kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi yang menyampaikanlah Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam Anwarul Qudsiyah di halaman 26. Summa idza talaqanal muridu wa hasala minhu maksiyatan aw su'il adabi. Bentar. Kemudian jika ada seorang murid yang telah mendapatkan talqin wa hasala minhu maksiyatan aw su'il adabi,
Lalu ia masih kene bergelimang dosa maksiat. Jadi aku mesti talkin itu kumaha jelema teh mesti talkin tapi masih gitu-gitu kene gitu. Ya, dan suul adab kepada guru. Ya. Maka kata Syekh Abdul Sa'rani, "Fawajibu alaihi i'addatu talqin liyukhrija syaitana minal madinatil jasadihi wa qalbihi." Jadi maka wajib ya i'adah mengulang kembali talqin oleh guru mursyid. Untuk apa? Liyukhrija syaitana minal madinatil jasadihi wa qalbihi, untuk mengeluarkan setan ya, yang ada yang bersemayam di jasadnya dan di hatinya. Idza talqinu yukhriju syaitana wa su'al adabi yudkhiluhu. Serap itu Pak, nyuring kita mungkin jelas. Nah, jadi talqin itu tujuan mengulang itu supaya mengeluarkan setan yang ada di dirinya, di jasadnya dan di hatinya. Karena talqin itu berfungsi untuk mengeluarkan setan dan memperbaiki adab. Talqin itu ya, karena buruknya adab dan masih lekat-lekatnya ke maksiat itu karena masih ada pengaruh dari nafsu dan setan gitu. Makanya talqinnya mesti diulang. Nah itu, jadi kita bersyukurnya ada keilmuannya jelas. Jadi lamunan eta kumaha lawat talqin seru awak lawat pakai talqin nu masagal harese misalnya sagal giluan pas ikut sama serius nggak begitu aya yang menyampaikan itu orang lain nih, saya duduk niat ikut saja mau ada ikut ngecas gitu teh. Jadi tujuan tadi kita supaya apa? Supaya setan-setan jeung suul adab teh dikeluarkan dalam hatinya. Satu itu. Jadi penguatan bagi kita. Jadi semuanya ada ilmunya. Talqin perdana, talqin badal, talqin mu'adah, semuanya sudah ada dasar hukumnya. Makanya paharsa abah itu dalil. Kan abah nyampaikan badal gitu ya, talqin. Itu dalil. Nah, secara rinci dalil Qur'ani, hadis dan makalah ulamanya ya ini tadi dibaca. Ya, supaya lebih jelas. Nah, tadi kembali kepada pembahasan rohani. Rohani sudah ditalqin tidak ketemu alam barzah. Ini Masya Allah Pak, mudah-mudahan menjadi kabar gembira bagi semuanya. Karena ini hadis Nabi. Ada dalam Tafsirul Asrar penjelasannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seram. Man mata fi talabil ilmi ba'atsallahu fil qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifat ila yaumal qiyamah wa qama minal qabrihi aliman wa arifan. Sabda Nabi, barang siapa orang mata yang meninggal yang mati fi talabil ilmi, dalam ketika ia dalam proses perjalanan mencari ilmu. Tapi mesti tegaskan ilmu apa? Ilmu ma'rifat. Karena saya membaca di dalam tabaqat ada, tapi saya lupa ditulis tadi. Jadi kalau ingin memahami satu hadis, Pak, Bapak, Ibu, tidak bisa berdiri sendiri. Mesti dikuatkan dengan hadis yang lainnya atau kalam-kalam ulama yang lainnya. Saya pernah baca itu, tapi ini untuk menguatkan hadis, maka secara lisan fi talabil ilmi maksudnya adalah ilmu
Karena ilmu ma'rifat adalah wajib ain. Ilmu ma'rifat adalah wajib ain. Ba'atsallahu fil qabrihi malakaini. Maka Allah mengutus membangkitkan 2 malaikat ke mana? Ke kuburnya. Nah, kalau memaknai kubur di sini bukan barzah, tapi satu alam langgeng kehidupan abadi tanpa raga. Ya, memaknainya gitu. Malaka ini 2 malaikat. Yu'alimanihi ilman ma'rifat tuh. Anu eta 2 malaikat teh ngajarkeun ilmu ma'rifat ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang sudah ditalkin itu Bapak Ibu, kalau di dunia tukang ngaji begini ngaji, engke teh lamun geus maot teh ngumpul teh ngaraji deui we gitu. Nu ngajarna malaka ini 2 malaikat. Siapa 2 malaikat? Nanti di bawah itu jawabannya. Ya. Wa qama man qabrihi aliman wa arifan. Maka orang tersebut yang dalam proses perjalanan mencari ilmu ma'rifat kemudian meninggal, kemudian diajar oleh 2 malaikat di alam bako, di alam langgeng kehidupan tanpa raganya, sehingga orang tersebut menjadi arifan wa aliman, menjadi alim dan ma'rifat, ahli ma'rifat. Nu bodoh di dunia oge misalnya di dunia teu bisa maca Quran bener teh. Ari alif-alifan mah apal, ngan maca Quran teu bisa bener. Kalau baca kitab mah. Tapi dengan catatan dia ditalkin oleh Syekh Mursyid, kemudian dia istiqomah ngamalkeun, kemudian dia mati, misalnya meninggal. Maka walaupun ketika hidup di dunia tidak bisa baca Quran dengan baik, tidak bisa baca kitab gundul, dibangkitkan di alam kehidupan tanpa raganya dalam keadaan alim wa arif, alim dan ma'rifat. Alhamdulillah. Nih, ini penjelasannya sedikit lagi. Ini menarik nih, dia seneng nih. Wal muradu minal malakaini ruhaniyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhaniyatu wali rahimahullahu ta'ala. Li'anal malaika la yadkhuluhu fi alamil ma'rifat. Wah, luar biasa Pak. Yang dimaksud minal malaka ini, yang dimaksud 2 malaikat di atas, kan tadi malaka ini lamun 1 malaikat, malaka ini berarti 2 malaikat. Yang dimaksud Nabi sendiri yang menjelaskan itu teh. Jadi hadisnya panjang. Yang dimaksud 2 malaikat itu adalah ruhaniyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ruhaninya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruhaniyatul wali rahimahullah taala. Ruhaninya Syekh Mursyid, Pak. Jadi Syekh Mursyid terus mendamping, mengajar murid-muridnya. Ruhani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rohaninya Syekh Mursyid ngajar ke seluruh murid di alam bako itu, sehingga li'anal malaka la yadkhulu fi alamil ma'rifat, karena kalau malaikat itu tidak bisa masuk ke alam ma'rifat, beda. Jadi yang dimaksud malaikat di situ ruhani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ruhaninya Syekh Mursyid ngajar semua murid-muridnya di alam bako, sehingga dibangkitkan dari kiamat nanti dalam keadaan alim wal arif, alim dan makrifat kepada Allah. Alhamdulillah. Kiranya cukup, semoga bermanfaat. Salahnya mutlak di kebodohan saya, benarnya petunjuk dari guru mursyid, hakikatnya dari Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi